Perang saudara memanas, Cina kirim 18 bomber nuklir ke zona pertahanan Taiwan. 美方恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定，回归一个中国的本源本意，将拜登总统有关美不支持台独的表态落到实处，停止虚化掏空一中原则，停止以台制华，停止为台独分裂势力撑腰打气，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步严重损害。 Китаю это и не нужно применение силы. Китай огромная мощная экономика, и по паритету покупательной способности Китай стал первой экономикой мира, обогнав Соединенные Штаты. Наращивая этот потенциал, Китай в состоянии добиваться реализации своих национальных. Perang dingin antara Cina dan Taiwan kembali memanas. Usai militer Beijing mengirim 18 pesawat pengebom bertenaga nuklir ke zona pertahanan udara Taiwan pada Selasa 13 Desember 2022. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Taiwan, 21 pesawat tempur bertenaga nuklir, termasuk 18 pesawat bomber bertenaga nuklir jenis Xi'an H-6, milik Cina pada Selasa pagi dilaporkan bermanuver di zona identifikasi pertahanan udara atau ADIS pada daya Taiwan selama 24 jam terakhir. Meski hanya bermanuver, namun serangan harian ini jadi yang terbesar yang pernah dilakukan Cina pada Taiwan. Lantaran jumlah pesawat yang diterjunkan Cina meningkat 5 kali lipat dari jumlah serangan harian Cina pada Taiwan di September 2020 silam. Adanya serangan ini lantas meningkatkan ancaman yang lebih serius terhadap kawasan perbatasan Taiwan. Di tengah tekanan ekonomi, serangan dunia maya, perang kognitif dan hukum yang dilakukan Cina selama beberapa bulan terakhir. Jarang bagi Cina mengirim lebih dari 5 bomber H-6 pada satu hari. Tapi serangan mendadak telah meningkat secara dramatis dalam beberapa minggu terakhir, jelas Menteri Pertahanan Taiwan Yosepu. Serangan terbaru ini datang setelah pemerintah Taipei menuduh Beijing melanggar aturan perdagangan internasional dan memperlakukan diskriminasi pada Taipei. Usai Cina memberlakukan larangan impor segar pada makanan, minuman, alkohol dan produk perikanan asal Taiwan pada pekan lalu. Serangan udara seperti ini bukanlah kali pertama yang dilakukan Cina terhadap Taiwan. Sebelumnya militer Cina dilaporkan pernah mengirim 16 bomber ke ADIS Taiwan pada Oktober 2021 dan 21 bomber di bulan November 2022. Serangan tersebut sengaja dilakukan Cina sebagai bentuk gertakan lantaran Taiwan adalah salah satu provinsinya yang berpotensi membelot dan melepaskan diri dari cengkraman pemerintah Xi Jinping. Alasan tersebut yang mendorong Cina untuk terus menekan Taiwan agar tak keluar dari demokrasi pusat. Taiwan yakin Cina sedang siapkan dalih baru untuk melancarkan serangan di wilayahnya. Pemerintah Taiwan yakin Cina sedang bersiap untuk menemukan dalih untuk mempraktekkan serangan mereka di masa depan di pulau itu, kata Menteri Luar Negeri Yosepu. Yosepu juga menyarankan komunikasi lintas selat dapat semakin berkurang sekarang karena Presiden Cina Xi Jinping telah mengamankan masa jabatan ketiganya. Yosepu kemudian mengatakan ancaman militer Cina terjadi lebih serius dari sebelumnya, dengan peningkatan 5 kali lipat serangan pesawat perang ke zona pertahanan Taiwan sejak 2020. Serangan paling serius dari aktivitas militer Cina adalah latihan tembak-menembak pada Agustus yang dilakukan setelah Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan. Analis mencatat skala latihan menunjukkan bahwa mereka kemungkinan besar telah direncanakan sejak lama, dan kunjungan Pelosi hanya memberikan dalih politik kepada Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA. Dan kami cukup yakin bahwa Cina mungkin ingin menggunakan dalih lain untuk melatih serangan mereka di masa depan terhadap Taiwan. Jadi ini adalah ancaman militer terhadap Taiwan, kata Yosepu sebagaimana dikutip The Guardian. Menteri itu mengatakan bukan hanya upaya militer Cina yang meningkat, tetapi kombinasi tekanan termasuk pemaksaan ekonomi, serangan dunia maya, perang kognitif dan hukum, dan upaya diplomatik untuk membuat Taiwan diisolasi secara internasional.
Dengan meningkatnya jumlah serangan militer ke zona pertahanan udara Taiwan, yakni dari 380 pesawat tempur Cina pada 2020 menjadi lebih dari 1.500 tahun ini, ada peningkatan resiko kecelakaan yang dapat menyebabkan eskalasi. Insiden semacam itu di masa lalu telah dikurangi melalui komunikasi lintas selat, tetapi setelah Presiden Taiwan saat ini, Tsai Ing-wen, terpilih, pada tahun 2016, Beijing memutuskan hubungan resmi. Yosepu mengatakan Taiwan sebelumnya mempertahankan beberapa jalur komunikasi melalui pebisnis dan akademisi Taiwan yang memiliki hubungan baik dengan pihak Cina. Tetapi pihak Xi Jinping diangkat kembali untuk masa jabatan ketiga di Kongres Partai ke-20. Telah menjadi pembersihan besar-besaran di jajaran partai dan pintu-pintu itu telah ditutup, kata Yosepu. Itu karena sistem pertahanan Cina yang begitu otoriter. Ini tidak seperti dulu ketika akademisi biasa dapat menulis rekomendasi kepada pemerintah pusat dan dapat menghubungi pembuat keputusan utama dan memberitahu kami apa pemikiran para pemimpin puncak. Hal-hal seperti itu. Dalam beberapa tahun ini kami melihat bahwa akademisi Tiongkok takut mengatakan hal yang berbeda selain propaganda Tiongkok. Dan mereka memberitahu kami dengan cara yang sangat jujur bahwa mereka tidak lagi terhubung dengan pemerintah pusat atau bahkan jika mereka dapat terhubung dengan birokrasi pemerintah. Birokrasi tersebut tampaknya tidak lagi mendapat kepercayaan dari pemimpin puncak. Dia adalah pemimpin tertinggi dan tidak ada orang lain yang menantangnya saat ini. Lanjutnya, menanggapi peningkatan ancaman invasi oleh Cina, pemerintah Taiwan telah menghabiskan beberapa tahun terakhir mencari dukungan internasional di antara demokrasi yang berpikiran sama. Yosepu mengatakan latihan yang dilakukan setelah kunjungan Pelosi juga ditunjukkan untuk menakut-nakuti pemerintah lain yang mungkin mendukung Taiwan secara simbolis sekarang atau secara militer nanti. Kehebohan atas kunjungan Pelosi memicu beberapa perdebatan tentang apakah itu benar-benar meningkatkan ketegangan, terlepas dari desakan Taiwan yang diterima dengan penuh syukur. Jika Cina dapat melakukan itu pada kunjungan Pelosi ke Taiwan, saya pikir itu akan menimbulkan kekhawatiran di negara lain tentang apakah dukungan mereka ke Taiwan akan benar-benar merusak kepentingan nasional Taiwan daripada memberikan dukungan nyata kepada Taiwan. Beijing telah berulang kali menanggapi dengan kemarahan terhadap tindakan apapun yang tampaknya mendukung Taiwan, termasuk mempersenjatai perdagangan bilateral seperti yang terjadi dengan Lituania ketika membuka kantor perwakilan timbal balik dengan Taipei. Itu juga telah menekankan beberapa negara untuk mengalihkan pengakuan mereka sepenuhnya dari Taipei, hanya menyisakan 14 di dunia yang melakukannya. Namun perilaku Beijing yang semakin agresif dan ekspansionis di wilayah tersebut sejauh ini tampaknya hanya semakin mengisolasinya dan semakin memperkuat dukungan vokal untuk Taiwan.